Perkenalkan, nama saya Imade Arisuzila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembayaran ekspor. Metode pembayaran ekspor itu ada 4 macam. Yang pertama, advance payment, yaitu cash with order. Pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua yaitu letter of credit. Jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga, open akun. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat, consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Letter of credit atau disingkat LC. Tujuan penggunaan LC adalah memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi eksportir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Selanjutnya, fungsi letter of credit. Yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagang atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah terpenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importing. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kelemahan menggunakan LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita risiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Selanjutnya, pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit atau PLC, yaitu yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Jenis LC apakah revocable, irrevocable, dan atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa vessel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor, akan termasuk jumlah dan harga per unit, jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFL, CIF, dan sebagainya. Yang ke-8, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang ke-9, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang 10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11, pengapalan sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. 12, tanggal pengapalan terakhir atau last shipment. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo LC atau expired date. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15, LC akan disampaikan per surat, per email, telex atau kabel, atau SWIFT. Ke-16, pernyataan tunduk
pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Berikut ini adalah contoh bentuk surat LC yang sudah jadi. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.